Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Inilah sebuah kisah dari Tanah Buton, Wan Diu Diu atau Putri Duyung, dengan versi yang berbeda. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan ditonton. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Legenda masyarakat Sulawesi Tenggara, Wan Diu Diu versi pohon kelapa. Kalau ada kesalahan dan perbedaan pendapat, saya mohon maaf. Di suatu kampung hiduplah satu keluarga bersama dua orang anak laki-lakinya. Kehidupan mereka sangatlah serba kekurangan. Setiap hari sang ayah kerjanya hanya berjudi dan mabuk-mabukan. Sementara sang ibu bekerja sebagai penenun. Suatu ketika sang ayah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ia mendapati anak bungsunya sedang menangis. Sang ayah pun marah. Ia menyuruh istrinya menenangkan anak bungsunya itu. Sang ibu yang sedang menenun pun beranjak menghampiri anaknya sambil membawakan makanan. Namun sang anak tetap saja menangis meski telah disuapi oleh ibunya. Sekuat tenaga sang ibu berusaha mendiamkan anak bungsunya itu. Namun si bungsu tetap saja menangis meraung-raung. Sang ayah yang tak tahan mendengar tangisan sang anak kemudian mengambil alat tenun lalu melayangkan ke kepala sang istri. Tak pelak lagi kepala sang istri seketika. Sang istri pun meraung-raung kesakitan. Namun sang suami yang sudah gelap mata tak peduli sedikit pun. Hampir setiap hari kejadian seperti ini selalu dilakukan oleh sang suami. Kali ini kesabaran sang istri pun hilang. Sang istri kemudian bangkit menatap tajam suaminya. Ia lalu menggendong si bungsu dan menarik si sulung pergi dari rumah reot itu. Mereka bertiga berjalan di gelapnya malam sampai di ujung kampung. Sang ibu kemudian mengajak kedua anaknya itu duduk di batu besar di tepi pantai. Sang ibu lalu bersenandung untuk kedua buah hatinya itu. Sang ibu terus saja bersenandung sambil meneteskan air mata. Terus saja bersenandung di malam gulita di tepi pantai. Tak disangka secara beransur kini tubuh sang ibu tiba-tiba ditumbuhi sisik kecuali wajahnya. Kini sang ibu tercinta telah menjelma menjadi Putri Duyung. Kedua anaknya pun kaget kemudian menangis melihat perubahan sang ibu. Sang ibu kemudian memeluk kedua buah hatinya itu sambil menenangkannya. Setelah mereka berdua tenang, sang ibu menyuruhnya untuk kembali. Si sulung yang telah diberikan amanah untuk menjaga adiknya pun kini menggendong adiknya untuk pulang ke rumah sambil meneteskan air mata. Namun sebelum mereka beranjak, sang ibu berpesan kepada si sulung agar melewati jalan setapak di dalam hutan. Jika menemukan jalan bercabang, si sulung harus mengambil jalan ke arah kanan agar sampai di ujung jalan, si sulung akan menemukan pohon kelapa yang tingginya menjulang ke langit. Jangan sekali-kali mengambil jalan ke arah kiri karena si sulung dan adiknya pasti akan ketemu Wakinamboro. Wakinamboro adalah raksasa pemakan manusia. Setelah mendengar pesan sang ibu, kedua anak malang itu pergi meninggalkan sang ibu tercinta di tepi pantai di malam hari itu. Kini pagi menjelang, si sulung terus berjalan sambil menggendong adiknya. Tidak lama kemudian mereka menemukan jalan bercabang. Sesuai pesan sang ibu, si sulung kemudian mengambil jalan ke arah kanan. Namun naas, sebelum sampai ke pohon kelapa yang dimaksud sang ibu, tiba-tiba dari belakang muncul Wakinamboro. Si sulung menurunkan adiknya sambil berlari. Mereka berdua terus berlari sampai akhirnya menemukan pohon kelapa yang menjulang tinggi ke angkasa. Si sulung menyuruh si bungsu memanjat terlebih dahulu, kemudian ia menyusulnya. Melihat hal itu, makhluk raksasa Wakinamboro marah. Dengan kekuatan yang ia miliki, Wakinamboro kemudian mematahkan pohon kelapa tersebut. Namun anehnya, pohon kelapa itu kembali tersambung setelah dipatahkan berkali-kali oleh Wakinamboro. Sampai akhirnya kedua anak malang itu tiba di atas langit. Di atas langit terdapat istana megah. Penjaga istana tersebut kemudian menghampiri mereka, lalu membawanya ke dalam istana. Penjaga istana itu kemudian melaporkan keberadaan mereka kepada sang permaisuri. Permaisuri kemudian menemui si sulung dan si bungsu yang sedang kebingungan. Sang permaisuri kemudian mengajak kedua anak itu untuk makan bersama. Setelah mereka makan, ibu suri lalu menyuruh kedua anak itu untuk mencarikan kutunya. Si sulung kemudian perlahan menyibak rambut sang permaisuri. Si sulung menangis tiba-tiba. Permaisuri lalu bertanya, "Ada apa kalian menangis?" Si sulung menjawab, "Saya dan adikku sangat sedih meninggalkan ibuku di tepi pantai di malam kemarin. Ibuku juga mempunyai luka di kepalanya seperti bekas luka paduka permaisuri ini." Permaisuri kembali bertanya, "Kenapa ibumu bisa mempunyai bekas luka sepertiku ini?" Si sulung menjawab, "Luka di kepala ibuku bekas pukulan palu oleh ayahku." Sang permaisuri pun menangis sambil menyambar kedua anak tersebut ke dalam dekapannya. "Anakku, akulah ibumu sayang. Ibu sangat mencintai kalian. Tinggallah bersama ibu di istana ini. Ibu telah dipersunting oleh raja di langit ini. Disinilah tempat kita. Kita akan hidup bahagia di istana ini." Si sulung kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan ayahku di bumi, ibu? Ayahmu tidak pernah peduli dengan kita anak-anakku. Ayahmu tidak akan mencari kita karena ayahmu tidak membutuhkan kita di bumi." Mulai saat itu kehidupan mereka pun kini bahagia di negeri kayangan. Pesan yang tersirat pada legenda Wan Diu Diu versi ini adalah, bagi para suami, berhati-hatilah bersikap terhadap istri dan anak-anakmu.
Perlakukan mereka dengan baik, karena setelah kehilangan, mereka tidak akan kembali. Karena di luar sana, ada laki-laki lain yang siap membahagiakan mereka. Nah sahabat, bagaimana tanggapan kalian dengan video tersebut? Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi para suami untuk lebih menyayangi lagi istrinya. Terima kasih.